Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama fa'absaru mu'jizatal Qur'an wadihatan bisati'il burhan fasalatullahi wa salamuhu ala man uhiya bil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil Qur'an. Faqala Allahu ta'ala jalla jalaluh fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Wa qala ba'dul ulama fi ta'rifil Qur'an, al-Qur'an huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi al-manqul alaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bermuwajahah walaupun lewat virtual dalam rangka tausiah mengirim mau'izah hasanah dalam tema menggapai keagungan bulan suci Ramadan dengan semarak gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan awasan-awasan ayat suci Al-Quran anu ku urang diawas setiap hari, setiap malam, wabil khusus di bulan suci Ramadan dalam rangka liihya'i lailah syahri Ramadan sing dikabul kain ridha ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alladzi qad an'amana bi ni'matil imani wal islam. Yang kedua, puspita salawat salam semoga Allah mencurahkan kepada baginda alam, paduka alam, Nabi kita Habibina
wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi qad arsyadana minadh dhulumati ilan nur ay ila siratil mustaqim. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dengan tema Al-Quran merupakan sumber dari berbagai macam sumber dasar hukum Islam yang paling dan amat sangat utama. Kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam itu yang pokok, sepakat ijma'ul ulama bahwasanya yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Qiyas. Adapun sumber hukum yang lain oleh para alim ulama diikhtilafkan, seperti halnya mazhab sahabi, haduz zari'ah, dalah iqtiran, al-urab, al-istishab, al-istihsan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan keagungan kitab suci Al-Quran dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Sebagaimana diketahui para alim ulama, para mufassir, ahli ulumul Quran mendefinisikan, mentarifkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, doa Gusti Allah, al-mu'jizu, yang sebagai mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW yang abadi dan kekal. Al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad dari Allah lewat malak Jibril. Al-maktubu fil masahib, yang tertulis dalam mushaf. Al-manqul alaina bitawaturi, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawati, dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. Dengan definisi Al-Quran tersebut, bahwasanya Al-Quran merupakan kalam ilahi yang amat sangat sakral, yang dibawa oleh malak Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Menurut para alim ulama, itu adalah lewat dua fase. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Fase kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitil Izzah ila Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malak Jibril di dua tempat, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Al-Quran punya dua julukan. Ada surah yang disebut Makkiyah, ada surah disebut Madaniyah. Al-Makkiyah ma nuzila qabla al-hijrah wa in kana nuzuluhu bi ghairi Makkah. Surat Makkiyah, surat yang Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad ketika Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal Madaniyah ma nuzila ba'dal hijrah wa in kana nuzuluhu bi Makkah. Adapun surah Madaniyah, yaitu surah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad ketika Nabi setelah masa hijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim diturunkan dari Allah lewat malak Jibril kepada Rasulullah dengan secara berangsur-angsur
dengan secara mufarraqan, dengan munajjaman, dengan bertahap sesuai dengan kebutuhan Nabi kepada umatnya. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi hijrah setelah di Madinah. Sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, maka Al-Quran rampung selesai turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim merupakan sebuah bacaan yang berbeda dengan bacaan-bacaan buku-buku yang lain, sehingga amat sangat sakral sebagai dustur, undang-undang, sumber dari semua sumber hukum Islam secara global itu ada di Quran. Rinciannya nanti Rasulullah menjelaskan lewat wahyu, yaitu tauqif an Rasul, sehingga ada hadis-hadis dengan banyak riwayat. Ketika hadis tidak menjelaskan, maka ijma'ul ulama, ittifaqul ulama, lalu ada kias atau analogi. Demikianlah rentetan rangkaian sumber hukum Islam yang ada pada agama Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya, mari kita doakan kepada ikhwanuna al-muslimin wal mujahidin di Gaza, Palestina, yang sekarang sedang ada musibah serangan dari Israel Yahudi. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kepada kaum muslimin di sana. Allahumma ansur wal muslimin wal mujahidina di Gaza, Palestina. Allahumma izzal Islam wal muslimin fi Gaza, Palestina. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim yang sering kita baca baik dalam ibadah sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah untuk agar syafi'an yaumul qiyamah, menjadi penolong buat kita di hari kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang amat paling utama, sehingga kita dalam bulan suci Ramadan, sehingga dalam hal ini malam nuzul Quran, ulang tahunnya Al-Quran yang turun kepada Muhammad SAW di bulan Ramadan, merupakan momentum yang amat sangat berharga, sehingga di bulan-bulan selain Ramadan kita agar gemar sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, agar kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak beberapa kitab ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin yang menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, sehingga ulama-ulama salafi atau ulama khalafi mengarang beberapa kitab ulumul Quran atau tafsir. Di antaranya kitab ini yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran li Syekh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Begitu pula Al-Imam Al-Manna'ul Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Syekh Al-Imam Subbi As-Salih dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Begitu pula juga Syekh Muhammad Ali As-Sabuni
At-Tibyan fi Ulumul Quran, dan banyak kitab-kitab Ulumul Quran yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang sangat holistik bagi kaum muslimin wal muslimat. Kita selaku umat Rasulullah SAW agar senantiasa berpedoman dan berpijak pada sandaran yang telah Allah gariskan, yaitu 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, lalu ijma'ul ulama dan qiyas, sehingga kita selamat untuk mencapai tujuan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, pada kesempatan malam ini juga saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa memanjatkan qunut nazilah, qunut untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saudara kita, ikhwanuna al-muslimin wal mujahidin fi Palestin, Gaza, sedang dilanda musibah, sedang diserang oleh kelompok Yahudi Israel, sehingga mudah-mudahan Allah menyelamatkan dan menolong umat Islam yang ada di Palestina sehingga ada dalam keselamatan dan kedamaian. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bahwasanya kita selaku umat Islam harus punya ghirah, harus punya kecemburuan terhadap hal-hal yang menodai kesucian umat Islam, sehingga hati kita tersibgoh, tercelup secara kafah, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin, sehingga rahmat bagi seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, bahwasanya kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah. Allahumma barik lana fi Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Amin Allah ya rabbal alamin. Sehingga di bulan-bulan berikutnya kita terbiasa senantiasa beristimrar melanjutkan kebaikan-kebaikan amaliyah yang kita perbuat di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Rabbani, bukan hanya hamba Ramadhani. Kita hamba Allah di seluruh bulan yang 12 Hijriah. Kita mengamalkan amaliyah yang ilmiah dan beramal dengan ilmu, sehingga kita bermanfaat untuk diri pribadi dan bermanfaat untuk orang lain. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, kita dalam hal melaksanakan ibadah atau ubudiyah, kita hendaklah dilandasi pada rasa ridha dan ikhlas kepada Allah semata, karena amat sangat merugi amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan tanpa didasari dengan keikhlasan dan keridhaan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan di semua aktivitas kebaikan, kebajikan, mendapatkan reward, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya dalam mengisi Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. In uridu
illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Amin. Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.